Kalau gitu kita mulai di soal yang dulu ya. Jadi ini disuruh di-solve menggunakan yang namanya chain rule for multivariable functions. Jadi chain rule kan ada banyak kan, yang dibilang quote unquote chain rule. Tapi di sini yang disuruh pakai itu yang rumusnya a derivative of W with respect to theta equals the partial derivative of W to the partial derivative of X dx d theta tambah partial derivative of W with respect to Y multiplied by dy d theta plus the partial derivative of W with respect to Z times dz over d theta. Jadi mau nanti fungsinya 4 atau 5 atau 12 variabel, rule-nya bakal kayak gini. Ini yang namanya chain rule for multivariable functions. Jadi all we need to do is cari dulu pertama ini apa. Partial derivative of W with respect to X. Berarti cuman kerjain yang ada X-nya kan. Yang berarti yang ganti warna deh. Which is this one. Jadi ini diturunin jadi 4X. Terus dx per d theta. Di sini X kan itu sin theta. Berarti sama dengan cos theta. Right again over here. Dan ini dilakuin buat semuanya. Z sec kuadrat theta terus nanti bakal dimasukin ininya. Nah, tapi ini belum selesai karena masih ada X, Y, Z-nya. Jadi sebelum itu masukin dulu X apa tadi? Sin theta. Ini 2 cos theta. Terus ini 4 kali tan theta. Masukin theta-nya 45 derajat. Berapa tadi? Kalau 45 derajat, coba. Kalau 45 derajat, kedua per 2, ya kan? Ini, terus ini, tambah 2 cos theta, akar 2/2, terus min sin theta, min akar 2/2, terus tambah lagi, ini 1, ini 2. Jadi hasilnya 9. So far, ada yang masih kurang ngerti nggak buat chain rule? Halo? Masih ada yang kurang ngerti nggak? All good ya, sekatakan. Oke.
move on to the next one, which is this. Jadi ini soalnya calculate the double integral e to the power of x over y dA, where the region R is udah di-define kayak gini. Nah, buat ngetes kayak sekadar ngetes kalian udah tahunya sampai mana. Kalau misalnya kalian ada soal kayak gini, udah pada tahu nggak yang di integral luar yang mana, integral dalam yang mana? Ada yang bisa jawab nggak? Atau emang pada belum tahu? Nah, jadi kalau misalnya kalian emang udah dikasih tahu bounds-nya, berarti kayak gini kan? Thank you Jason. Berarti kayak gini gampang kan? Karena sebenarnya tuh kalau misalnya double integral tuh yang paling ribet menurut gua itu tuh cuma nyari bounds-nya doang sih. Nah, kalau di sini kan udah dikasih tahu y itu di y is bounded by A2 sama 2, terus x is bounded by y and y to the power of 3. Nah, pokoknya kalau dikasih tahu bounds kayak gini, yang harus kalian ingat tuh pas di resolve dijadiin kayak double integral itu, yang di luar tuh yang solvable, yang ada angkanya kan. Berarti yang terus yang di dalamnya itu yang masih dalam bentuk variabel lain gitu. Terus ini dx duluan karena y pangkat 3 sama y itu tuh bounds-nya buat x. Jadi the integral yang di dalam itu tuh dx, baru yang di luar dy. Nah, terus di-solve kan, maybe to make it easier. Okay, so now to solve this bit, to solve this bit, y3 integrate y e xy dx. Remember, ini with respect to x doang. Jadi kalian lihat y di sini tuh kalian anggapnya sebagai variabel aja. Variabel. Kalian anggapnya di sini y itu konstan. Anggap aja y itu y is a number like 3 or 4 gitu kan. Konstan. So kalau diintegralin x per suatu konstan jadinya apa? It's going to be, ini kan jadinya kan x per y per seper y kan. Jadi y pangkat x per y. Terus nanti ini tinggal dievaluasiin dari y kuadrat ke y. Which is going to equal so far ini ngerti semua kan? Kamu nanti enggak? Oke, moving on. Berarti kalau udah kayak gitu gampang ya, tinggal dievaluasi yang dalamnya tadi itu. EY squared minus E dy. That's gonna be this. Terus nanti kalian evaluasiin aja. It's going to eventually end up jadi kayak gini. So far ngerti kan? Apa ada masalah?
Aman ya? Aman. Kalau ada yang masih bingung tanya aja. Okay. G is a shape in the first octant bounded by z equals x equals 2, and then y equals 4 minus x squared. Now, ini yang Miss Diana suruh tekan ini. Jadi pertama, first octant artinya apa? Kalau first octant itu artinya dia yang z, x, sama y-nya tuh positif semua. So it's gonna be like here gitu. Daerah sini ya. And kan biasanya kalau misalnya kalian disuruh triple integration yang pakai kayak yang udah 3 dimensi itu kan susah divisualisasikan. Jadi pokoknya kalau first octant inget aja relevansinya tuh di bounds-nya. Jadi kalau kalian lihat soal kayak gini, terus hal yang pertama yang dilakukan kalau mau nyari area di bawah integral tuh cari itunya kan, the bounds. Nah, karena ini di first octant, berarti Z dibatas mau dari X dulu yang gampang ya. Berarti X dibatasi 0 dan 2. That's the bound for X. Terus Z dibatasin X sama 0. That's the bound for Y. For Z. And then lastly, Y dibatasin 4 minus X kuadrat dan 0. So far make sense kan? Nah, kalau mau dimasukin ke integral, ini kan gimana ya? Dia nggak dikasih fungsi, dia cuma disuruh cari volume yang dibatasin oleh tiga hal ini kan. Jadi emang yang diintegralin tuh nggak ada apa-apa, jadi kosong gitu. Nanti hasilnya kayak gini. Terus ini 2 ya, bukan Z. X 0, and then 4 minus X squared 0 again. Langsung dy dz dx. Ini ngerti kan kenapa kayak gini? Kenapa di tengah-tengah ini empty gitu? Oke, ngerti ya? Jadi integral kan kebalikannya turunan. Apa yang kalau diturunin di hasilnya 0 itu konstanta kan? Jadi di sini dimasukin konstanta C, terus dievaluasi dari sini ke 0. Berarti jadinya nanti 4x kuadrat. Terus lanjut 2 ke 0, X ke 0, 4 minus X kuadrat, D yang udah ke-resolve, dz, dx. Nah sekarang, sekali lagi ini kan with respect to Z, terus di dalam fungsinya nggak ada Z sama sekali kan. Jadi udah anggap it. So it's a constant, add a Z, then evaluate from X to 0. Which is going to give you 4 minus X squared multiplied by X doang.
Terus lagi dari 2 ke 0, integrasi with respect to dx, which is going to give you 4x minus hasilnya 2x kuadrat minus evaluate dari 2 ke 0. Sampai situ bisa kerjain sendiri ya. Oke, buat soal ini ada yang nggak ngerti nggak? Soalnya ini salah satu soal yang disuruh ditekenin sama Miss Diana. Kak, aku mau nanya. Mm-mm. Tadi kenapa urutannya YZX, Kak? Oke, jadi pertama kita kan udah tahu kalau si X-nya bounce-nya udah jelas kan, it ends in a number. Berarti kalau misalnya lu ketemu yang ujungnya udah angka, kayak we're going to evaluate using that. Jadi we put that on the very very outside because the one on the outside is going to be the last one we do. Nah, terus dari ini kan kita lihat Z is bounded by X. Kayak sebenarnya sih Y sama Z tukeran tempat gak ada masalah. Cuman nanti pokoknya akhirnya di sini tuh kalau misalnya Y sama Z tukeran tempat tuh yang dalam situ kan bukan 4 minus X kuadrat, tapi nanti yang dalam situ tuh kan itu X doang. Cuman karena lebih cantik aja, gue masukinnya dia kedua, biar yang pertama dikerjain tuh yang bounce-nya jelek, yaitu si Y ini. Karena dia bounce-nya jelek nih, dia paling atas tuh 4 minus X kuadrat. Oke, tadi ini ada nanya nih si Alifan, kenapa nggak ada functionnya? Jadi soalnya kan cuman G is a shape in the first octant bounded by G, gue baca full soalnya ya. G is daerah G adalah daerah yang terletak di octant pertama dan dibatasi oleh bidang Z sama dengan X, bidang X sama dengan 2, dan permukaan Y sama dengan 4 minus X kuadrat. Nah, so dia bilang dia dibatasin oleh 2 bidang sama satu permukaan itu, cuman dia nggak ngasih kita itu kan, nggak ngasih kita fungsi, dia cuma bilang itu bentuk yang dibatasi oleh 3 bidang itu. Jadi bentuk dari objeknya in itself itu cuman daerah yang dibatasi oleh 3 bidang itu. Kalau misalnya soalnya tuh kayak suatu silinder yang dibatasin, kayak dia udah ngasih kita rumus silinder nih, misalnya kayak Z sama dengan 9x kuadrat or whatever the rumus of a cylinder is, I forgot. Baru dibatasin oleh 2 bidang sama satu permukaan itu, baru nanti kita ada sesuatu di tengah-tengahnya. Nanti bakal disuruh cari intersection gitu, terus bounce-nya pakai yang gue jelasin tadi. Tapi di soal latihan sih gue nggak nemu soal yang susah itu sih, yang dikasih sama Miss Diana, jadi kayaknya nggak bakal ada. BTW, ini sekadar tips doang, tapi dari yang gue lihat soal remetnya lebih susah daripada soal aslinya, jadi tolong jangan remet ya guys. Hehe. Hehe. Next. Kalian specifically ada materi yang bermasalah nggak? Ada yang mau request soal nggak? Mungkin bukan request soal, tapi kayak request kayak konsep apa yang belum jelas gitu. Apa gue mulai ke ini aja nih. Determine the mass of a lamina bounded by the x-axis. Oke, langsung ke soal itu aja deh kalau gitu deh. Oke, so ini ada soal. Let's use the mass of lamina bounded by
x-axis, the line x equals 4, and the curve y equals x squared. Terus the density can be found using the function by solving the double integral ini. Understand? Okay, so first part, obviously we solve the density function dulu kan. Karena fungsinya ugly as shit kayak gini, arctan lebih gampang kalau misalnya kita nyelesainnya pakai rumus bantuan yang buat ngeintegralin arctan, yaitu yang ini kan. Nah terus upper integration limitnya kan juga jelek banget. Jadi we can do this yu pakai substitution jadinya. Yu kan ini. We can have it be because x squared plus yu squared equals 16. We can have ru equals 4. So far ngerti ya? Okay, next. We move to solve the double integral. We have wait, before that. Kan ada juga nih di luarnya ada ini nih. Kalau mau diubah bentuknya, this is going to gimana ngejelasinnya? Tadi kan gimana ya? Kan R sama dengan 4 kan? Kan basically this is going to be pi over 2 because R is 4 and that's on 90 degrees gitu. Anyways, so turn that into a polar coordinate version. Just for the outer bounds, so that it's like easier to visualize. Jadi bentuknya bakal kayak gini. Terus di solve. Going to end up as, so that's going to be
the density function. Density-nya is going to be pi squared. After we found the density, the mass is the density, and it's going to be bounded by x equals 4 and y equals x squared. Yang tadi gue bilang yang lebih gampang di luar. Jadi ini 40, terus x squared 0. Terus kan fungsi laminanya again nggak dikasih, cuman dibilang find the mass of a lamina yang bounded by x-axis x equals 4 sama y equals x squared. Jadi ya udah ini kosong lagi kayak yang tadi. dy karena y-nya dalam dx. Terus tadi di density pi squared. Terus kosong berarti sama dengan x squared, and then solve for the dx. Nanti jawabannya bakal so far ngerti nggak? Apa ada yang mau nanya? Aku mau nanya, Pi per 2 dari mana ya? Pi per 2 dari Pi per 2 tuh itunya density laminanya. Apa Pi? Oh ya Pi per 2 tadi. Kan Iya. kan dia bounded by the x axis gitu. Gimana jelasinnya? Kan tadi dia fungsi density-nya ini kan. Arctan y per x arctan x terus diintegrasi 16 minus x kuadrat akar 16 minus x kuadrat dy terus diintegrasi lagi 4 sampai 0 dx. Nah, kan arctan kalau ini bisa lu gampang integrasiin doang. Pakai kayak simbol lab atau apa gitu. Cuman kalau misalnya mau manual, kan arctan kan sudah diintegrasi kan. Jadi biar gampang pakai substitusi. Substitusinya itu yang buat integrasi tan. Jadi arctan y per x-nya ini diganti jadi r, dan karena diganti jadi r. Terus karena dalamnya di substitution, berarti the bounds harus di substitution gitu juga kan, karena kan y sama x kan hilang. Jadi sama di upper bounds-nya ada itu x kuadrat, jadi harus dihilangin juga. Jadi yu equals square root of 16 minus x squared. Terus jadinya yang ini kan, yang mana nih? Yang ini. So then the RU becomes 4, which is gonna be ini. Terus the outside bounds harus juga diubah dari 4 jadi jadi angle. Terus R kan di sini 4. Terus ngerti nggak? Kalau gue gambar di sini. Oh, oke. I see. Thank you, Kak. Oke. Aduh, gue ngomong panjang dan akhirnya cuma gambar doang. Oke, selain itu ada pertanyaan lain nggak? Kak, aku mau nanya.
Itu tapi 90-nya dapat dari mana? Maksudnya kayak kenapa pi per 2? Kenapa nggak 180 derajat atau something? Dari sini ke sini. Kenapa dari situ ke situ? Atau emang kayak gitu? Emang kayak gitu aja. Oke. Mas, Selain itu ada lagi nggak? Mau confirm aja Kak, berarti kita harus cari RU-nya dulu ya? RU-nya buat bounce yang Bounce dalam. sama bounce luar. RU itu ini RU. Iya, Terus kalau mau nge-solve apa sih namanya integral yang pakai pola koordinat, yang paling kan kalau Cartesian kan paling luarnya harus angka. Kalau pola koordinat paling luarnya harus angle. Oke. Oke, moving on aja ya. Terus yang terakhir is going to be soal aplikasi ya. Jadi di soalnya there's a spider that is walking on a hot plate, and the temperature of the hot plate is expressed in the function ini. For y squared. The spider is going to walk in a circular motion with the boundary r equals square root of 10 centered at 0, 0. Terus we need to find highest temperature experienced by the spider. So this is a maximization problem with a constraint. We are going to be maximizing the function t x and y equals x squared plus 4xy plus 4y squared with the constraint r equals square root of 10. So since the constraint is in, again, a polar function, we need to express it in Cartesian. Since r is root 10, that means that 10 is x squared plus y squared. And then this is going to be our limiting function g, constraint function g, which will be x squared plus y squared minus 10 equals 0. Now, so the spider is walking on a plate, and this g function is the constraint, like is the apa ya, the path that the ant is that the spider is taking. So the g function is on the same plate as the t function kan. This is the hot surface, and this is the path that the spider is walking. So that means
that the gradients of these two functions are parallel at extreme points. The gradients are parallel at extreme points. So gradient T is some lambda multiplication from gradient G. So gradient T is going to be the partial derivative what's it called? Partial derivative with respect to x, I, and partial derivative with respect to y, j, as a vector. And then g is going to be the same thing. So this is going to be partial derivative of t with respect to x is going to be 2x plus for y, I, and for x, for x plus 8y j, and this is going to be 2xi plus 2y j. Jadi ini ada, so it's going to nyinggung your linear algebra classes a little bit. So now I'm running out of space. So now we make the two equations. List out new page. So we list out our three what's it called? 3 equations. Two and x squared plus squared equals 10 dot 3. We can solve the lambda using these two equations. So 2 plus 4y over x equals 2 lambda. And then 4x over y plus 8 also equals 2 lambda. So, wait, kayak gini ribet. Kalau kayak gini, kalau kayak gitu ribet. We can make this easier. Ini aja. Y over x equals t. Terus jadinya
2 plus 4t minus 4 over t minus 8 equals 0. Baru dikali T. We have this. Factorize. It will give us t equals 2, t equals negative half. So we have y over x equals 2, y over x equals negative half, y equals 2x, y equals minus x over 2, or 2y equals minus x. Terus jawabannya sampai situ doang. Highest temperature-nya ada di Y sama dengan 2x sama 2Y sama dengan min x. Ada pertanyaan? Halo? Halo, halo? Pertanyaan? Karena udah jam 8:05 dan kita awalnya tadi harusnya mulainya jam 7, gue rasa bisa di end di sini. Materinya soalnya juga udah sampai dari triple integral, aplikasi, chain rule, sama apa tadi? Polar, sama partial integration. Jadi kalau misalnya nggak ada yang ada pertanyaan lagi, bisa diselesaikan di sini ya kayaknya. Ada yang punya pertanyaan nggak?